Oke, saya lanjut yang kedua. Kita ngomong tentang metodologi. Kalau yang pertama, judul atau topik itu nanti akan mempengaruhi daftar pustaka, rumusan literasinya, sumber-sumbernya dari mana. Sebisa mungkin Anda menggunakan buku, biasanya usianya nggak boleh lebih dari 5 tahun ya, yang terbaru. Buku ini wajib ketika kamu nulis tentang kajian pustakanya. Kadang-kadang mahasiswa malas, sering menggunakan jurnal. Nah, jurnal itu dia kan sudah menggunakan teori. Dia nyuplek, ketika dia nyuplek kamu cuplik, itu yang tidak boleh. Kalau di latar belakang pendahuluan boleh, tapi kalau di landasan pemikiran, landasan teori, kamu harus dari buku yang resminya. Buku yang memang betul-betul berasal dari penulisnya. Untuk menunjukkan kajian pustakamu itu memang benar-benar dari sumber yang valid gitu. Nah, kita ngomong metodologi. Metodologi itu secara garis besar dapat diartikan sebagai keseluruhan cara berpikir yang digunakan peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Jadi metodologi itu kalau diistilahkan itu seperti kamu menggunakan pisau bedah untuk membedah persoalan apa yang kamu gunakan. Maka dia menggunakan metodologi, metode, cara untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian itu dari mana? Dari metodologi. Makanya gampang desain penelitian yang bagus, logikanya itu bisa bagus, itu saya cukup hanya melihat bab 1, relevansinya ada nggak dengan bab 2, relevansinya ada nggak dengan bab 3. Kalau kamu asal membuat proposal penelitian, itu ketara banget. Bab 1 gak berhubungan dengan bab 2, gak berhubungan mana dengan bab 3. Itu kelihatan banget ya. Judulnya itu kuantitatif, metodologinya kualitatif. Wis jelas gak matching. Iku ketara nek nyuntuh, ketara nek ngambil ngono ae. Karena kamu tidak memahami esensinya. Jadi, nah, bagaimana sih kita menentukan metode penelitian apa yang sekiranya cocok untuk digunakan dalam satu penelitian komunikasi kualitatif? Itu kita pada dasarnya adalah mempertimbangkan kesesuaian metode dengan tujuan serta subjek penelitian. Nah, yang saya katakan tadi. Kadang-kadang kan subjek sama tujuan penelitian bisa kita ketahui dari bab berapa? Bab 1 kan? Dari rumusan masalah sama tujuannya kan. Nanti apa yang kita teliti itu akan kelihatan di bab 1. Nah, dari bab 1 inilah kita bisa menggunakan apa sih yang harus sesuai dengan metodenya. Kita balik lagi ke contohnya Ingrid tadi. Apa Ingrid? Judulmu tadi apa? Pengaruh pola komunikasi anak dengan orang tua yang berkuliah di daerahnya. Pengaruh komunikasi anak, sayangnya ini kuantitatif sebenarnya, anak dan orang tua yang anaknya kuliah di luar daerah. Ini judulnya kualitatif. Maka metode yang cocok kita gunakan adalah kuanti. Ini bukan kuali, kuanti. Kalau dikualikan, bisa nggak? Bisa. Juga. Tapi perlu effort yang tinggi juga menggunakan kata-kata pengaruh ini. Karena ini komunikasi anak dan orang tua ini variabel bebas. Di luar daerah ini bisa jadi terikat. Tapi kalau mau menggunakan metode kualitatif, ini dihilangkan. Diganti pola komunikasi orang tua dan anak yang anaknya kuliah di luar. Kamu mau melihat. Kalau kuanti, kamu butuh anak-anak yang kuliah di luar daerah lebih dari 1.
Hah? Konfusioner, survei. Tapi kalau kuali pakai berapa orang? Pakai metode apa? Metode narasi. Metodenya apa? Deskriptif, naratif. Punyanya siapa? Punya yang hijau, Creswell. Itu bisa meneliti dengan satu orang. Terus gaya penelitiannya nanti tulisannya seperti orang bercerita. Bahkan bisa kayak novel. Ya apa sih? Oh itu dia harus mencatat detail, ngomong tentang kerinduan, bisa ngomong tentang kesedihan. Ini kan pola-pola kualitatif itu. Bisa ngomong cinta, kangen, menangis, susah, gitu. Itu yang tidak bisa disentuh oleh kuantitas. Kata Fuad Hasan, perbedaan antara kuanti dan kuali adalah kita bisa menjangkau kondisi kejiwaan yang lebih dalam lagi. Kita bisa menjangkau jiwa-jiwa apa yang ingin digambarkan. Nah, menentukan metode penelitian itu penting. Dari mana? Dari judul, rumusan masalah, dan tujuan. Oke ya, lanjut. Kalau tujuan penelitian misalnya untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana kelompok masyarakat yang berbeda-beda mengambil keputusan mengenai persoalan penting terkait dengan keberadaan untuk kepentingan warga masing-masing, maka studi kasus dapat dipilih sebagai metode yang sesuai. Case study, studi kasus. Studi kasus kualitatif. Karena dia meneliti tentang salah satu kasus, peristiwa, fenomena apa yang menurutnya itu menarik dan layak untuk diteliti. Itu studi kasus. Kayak begini, tadi ngomong ke komunikasi politik. Bagaimana strategi komunikasi politiknya Paslon 02 di kabupaten ketika dia menjamu audiensnya dengan strategi komunikasi politik yang khas. Dibawa ke sana, setiap bulan dikasih, ada sembako, ada. Yai Asep menyebutnya sebagai program tali asih. Nah, itu kan akhirnya kan punya orientasi politik yang akhirnya membentuk kan itu tadi. Nah, itu bisa dibuat studi kasus, contohnya penelitian itu. Lalu yang berikutnya adalah setelah metodologi, pengambilan sampelnya bagaimana? Kalau logika sampel pada penelitian kuantitatif adalah keterwakilan atau representatif dari sebagian populasi yang secara diamati atau diteliti mewakili seluruh populasi, tapi cara pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif itu bisa menjadi siapa saja. Kalau kuanti dipilih, sampelnya segini, populasinya segini, saya ambil sampel berapa persen. Tapi kalau kuali, siapa saja, arbiter, mana suka. Jelem. Karena yang dibutuhkan bukan untuk mengetahui pengaruh sejauh mana, tapi bagaimana kita melihat pola, kecenderungan, kan gitu. Jadi tidak ada batasan ya Pak ya? Sampel kualinya. Paling tidak sesuai dengan topik yang dipilih, dibahas. Gitu. Tidak harus menggunakan populasi kan. Nggak ada populasi dalam penelitian kualitatif itu. Tapi kalau kuanti selalu bicara tentang populasi. Nanti presentasi kan, berapa persen yang dipilih. Oke, berikutnya. Sehingga kalau dalam kualitatif itu bentar, ada beberapa sampling ya. Kalau dalam ilmu dalam kualitatif, satu apa yang disebut maximum variation sampling,
yaitu metode pengambilan sampel maximum variation sampling pada dasarnya lebih berdasarkan diri pada pertimbangan keluasan atau keragaman elemen. Oke, saya ulangi. Metode pengambilan sampel maximum variation sampling itu pada dasarnya lebih mendasarkan diri pada pertimbangan keluasan atau keragaman elemen-elemen masyarakat yang diteliti. Kapan jumlah sampel akan dirasakan memadai? Kalau sebanyak mungkin, jika tidak semua elemen kelompok masyarakat itu sudah terwakili. Artinya begini, dengan pendekatan kualitatif kita bisa mencari sampling yang bervariasi gitu loh. Nggak harus saklek gitu loh. Oh, karena apa? Kadangkala kondisi masyarakat yang luas itu, maka kita harus menentukan, oh ini aja deh, oh ini aja deh, oh ini aja deh. Nah itu. Boleh nggak dalam kualitatif ngambil sampel seperti itu? Boleh. Kalau snowball sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang mengimplikasikan jumlah sampel yang semakin besar seiring dengan perjalanan waktu pengamatan. Nah, ini kadang-kadang snowball ini perkembangan waktu kita, misalnya begini, kita mau meneliti tentang komunikasi budaya gitu. Ya kan kita awalnya menentukan cuma tiga orang. Tuh, ternyata kok dari 3 orang ini saya menjumpai sesuatu yang menarik ya. Maka saya perlu boleh nggak? Boleh. Ketika kalau kualitatif itu ketika datamu itu masih belum jenuh, boleh nggak melakukan penelitian lagi? Boleh. Dari 10 orang ini saya kok bisa dapat 3 lagi ya. Dari 2 ini bahkan saya bisa dapat 4. Tuh, dari yang ketiga saya malah bisa dapat 5. Nah, ini yang disebut snowball effect. Snowball effect. Dari sini saya bisa dapat lagi banyak. Kayak MLM lah ya. Tetapi kalau memang itu dibutuhkan, gak apa-apa. Kalau MLM kan dapat duit, ini kan dapat data. Semakin kaya saya. Datanya semakin banyak saya. Meskipun nanti kamu boleh nggak menggunakan dan tidak menggunakan data ini? Boleh. Kadang-kadang orang kualitatif itu datanya beberapa disimpan. Bahkan dari penelitian yang sudah dilakukan, dia bisa memperoleh untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian lagi. Nah, itu gunanya kualitatif. Misalnya ya, penelitiannya Mas Ibnu Kawak. Dia meneliti tentang komunikasi budaya yang ada di ritual ngunduh kirim dawuhan. Guru kirim dawuhan. Nah, ternyata bagi peneliti yang lain, dia menemukan sisi yang lain. Orang bahasa Indonesia, Pak, saya tertarik sama mantranya, Pak. Bagaimana mantra itu dikembangkan, diksinya seperti apa, pola gramatikal itu bisa beda lagi kan? Loh Pak, saya bisa meneliti tentang interaksionisme sembilannya orang dengan alamnya, Pak, lingkungannya. Bisa berkembang lagi. Nah, itu yang disebut snowball. Dan dalam kualitatif, sah-sah saja. Yang seperti itu. Yang selanjutnya adalah theoretical construct sampling, yaitu teknik pengambilan sampel ini memiliki karakter yang agak formal dibanding dengan teknik pengambilan sampel yang manapun dalam penelitian kualitatif. Jadi memang theoretical construct sampling itu memang sampling yang agak bersifat formal, hampir mendekati ke kuantitatif ini. Jadi dia berusaha untuk mencari pembuktian apakah konstruksi yang nanti bisa menjadikan sebuah teori itu sampel ini bisa sampai ke situ apa enggak gitu loh. Ini agak lebih formal meskipun masih tetap kualitatif. Contohnya apa? Contohnya kemarin saya, Bu Fatihah, terus ada UKM itu diminta menjadi informan ahli oleh Dinas Kominfo terkait
untuk meneliti bagaimana keterbukaan publik sih, tingkat keterbukaan publik di Kabupaten Mojokerto. Maka dipilihlah itu informan-informan ahli yang bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, kayak begitu. Sehingga apa? Pengambilan sampelnya formal. Saya dikasih pertanyaan yang banyak. Cuman 3 sih. Cuman 3 itu snowball ini tadi. Ada 3A. 3A itu isinya berapa? 3A1, 3A2, 3A3, 3A4, 3A5, 3A6. Mari ngono 4A sampai B sampai C. Saya ngisi kok belum selesai. Kok ada lagi? Kok ada lagi? Gitu. Sayang kok nggak pakai informan ahlinya mahasiswa ya. Coba kalau mahasiswa ikut ya, so menang kamu dilibatkan dalam kegiatan itu. Sayangnya cuman ada kepala dinas, akademisi, sama UKM. Karena mahasiswa kan juga sama akademisi ya, mending dosennya yang dipanggil. Nah, selanjutnya adalah typical case sampling, yaitu teknik pengambilan sampel ini pada dasarnya bertolak dari identifikasi tentang kasus-kasus yang paling menonjol dan paling sering atau paling dasar muncul dalam kelompok subjek yang diamati. Jadi, jam berapa ini Tias? Kamu kan WA Pak Dani tadi. Terlambat berapa jam? 1 jam. Pak Dani bilang jam berapa? Jam 10. Tias closing WA Pak Dani ya. Tidur tak kamu dia? Tidur jam 10. Bangun jam berapa? Aduh. Oh, Pak Dani bilang jam 10. Kamu berarti bangunnya jam 10 ya. Berarti kamu nek WA Pak Dani tak ngomong jam 8 aja deh. Cek kamu bangunnya jam 8 ya. Lumayan ada restan 2 jam. Typical case sampling ini asik sih saja nih. Jadi dia mencari yang unik, yang nggak biasa, yang nggak terlalu hit, tapi paling tidak unik ini loh. Kok bisa muncul ya? Yang istilahnya kalau bahasamu itu yang nggak viral lah, yang nggak terlalu diminati orang, tapi ini sampel-sampel ini punya potensi kelompok-kelompok yang wah ini kayaknya keren ya kalau kita teliti, kalau kita jadikan sampel kayaknya keren. Contohnya apa? Komunitas Vespa. Contohnya apa? Komunitas anak-anak nakal. Kan nggak viral, tersembunyi. Lu ada itu anak kakak kelasmu itu neliti bahasa subbahasa yang dijadikan bahasa itu sebagai pola komunikasi rahasia. Untuk apa? Untuk berbuat nakal. Jadi dia membuat bahasa-bahasa baru itu. Sehingga ketika orang tuanya tahu, melihat, buka WA-nya, gak ngerti maksudnya apa. Nah, itu kan wis cerdas ini kelompok ini. Nakal tapi memang arek nakal kan cerdas-cerdas ya, kreatif kan. Orang jenius itu ada 2, nakal males. Karena apa? Kalau dia males, dia akan punya cara yang efektif untuk mencari solusi. Iya loh. Bill Gates itu menggunakan orang malas untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Karena apa? Ono ae caranya. Efektif nih. Nyari beti itu juga kreatif itu. Muncul kreativitasnya. Ya salah satunya itu tadi, dia nggak bahasa. Biasanya kate mendem, kate meleang, kate judi. Nah itu dia pakai itu. Oh, ternyata dia punya bahasa-bahasa khusus. Dia beri nama kambingan language, bahasa kambingan. Ada banyak sekali pola-pola sampling yang kita bisa gunakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Kamu bisa baca, kamu bisa ngakses nggak? Bisa ngakses ya di e-learning? Nah, itu bisa. Nah, ada yang penting lagi, yaitu bagaimana kita mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam kualitatif.
Data penelitian komunikasi kualitatif itu pada umumnya berupa informasi kategori substantif yang sulit dinumerasi. Oke, tidak ada numerasi kan? Kita karena menggunakan literasi ya. Secara garis besar, data dalam penelitian komunikasi kualitatif dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Diperoleh melalui interview, wawancara. Wawancara bisa wawancara mendalam, wawancara bisa FGD, focus group discussion. Data bisa diperoleh melalui observasi, pengamatanmu, yang dari hasil pengamatan kamu membuat catatan. Boleh nggak? Boleh. Tapi kan kalau menurut kuantik itu subjektif. Tapi dari kuali dibolehkan nggak? Boleh. Nanti saya lanjutkan. Nanti ngecek kamu validitasnya dari mana? Nanti ada bagiannya. Yang ketiga, data yang kamu dapat dari dokumen, teks, karya seni, video, audio, apapun itu, yang itu bisa menjadi dokumen dan bisa mendukung data penelitian kamu. Rizky kemarin meneliti tentang SH kan di Pak Lailin di Madiun, dia meneliti tentang interaksionisme simbolik dalam Ubur Rampi. Maka yang dia kumpulkan hasil wawancaranya dia dengan tokoh-tokoh SH, dia kumpulkan hasil pengamatannya dia ketika melihat fenomena upacara yang jadi pendekar itu dengan menggunakan Ubur Rampi itu. Terus dia menggunakan buku-buku yang dimiliki oleh perguruan SH. Boleh nggak? Boleh. Riz, langkahmu, pengumpulan datamu, kamu narasikan. Apa hasil interviewmu apa? Berarti berapa itu kalau di bab penelitian? 4.2.1 itu ngomong tentang hasil interviewmu. Kalau observasi 4.2.2 hasil observasi. Kalau ngomong tentang dokumen 4.2.3. Kadang-kadang gitu nggak tahu. Oh iya Pak. Dari hasil pengumpulan data. Nah, berikutnya adalah ketika data itu terkumpul, maka ada yang digunakan menggunakan triangulasi teori. Cara untuk menginterpretasi data itu bisa digunakan menggunakan triangulasi data. Datanya itu dicocokkan dari perspektifnya teori, dari data yang sudah kamu kumpulkan sama yang kamu analisis. Itu bisa nggak? Hasil observasimu yang kamu catatkan itu sesuai nggak sama teori nanti? Nah kalau nggak sesuai, ya berarti banyak subjektifnya. Itu ya pentingnya kan di situ. Oke, paham ya? Saya lihat nextnya apa, kamu nanti bisa pelajari. Nah, kita akan ngomong berikutnya kita ngomong observasi metode pengumpulan data yang tadi ya kita kuatkan lagi. Ada pertanyaan? Oke, sudah pusing? Jujur? Belum apa? Belum, soalnya belum menjajan Pak. Menjajal ya. Oh, kok bahasa apa menjajal ya? Indonesia Jawa ya itu ya. Iya.